Halo semuanya, perkenalkan nama aku. Hai semuanya, balik lagi sama aku Angel. Di video ini aku mau sharing sedikit nih tentang satu topik yang sangat penting buat kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi sayangnya topik yang akan aku bawakan ini sering banget nih teman-teman dianggap remeh karena sering cuma dijadikan bahan hafalan di pelajaran kewarganegaraan ataupun PPKN. Kalian bisa tebak gak aku mau bawakan materi apa? Yap, hari ini aku mau bahas tentang wawasan Nusantara. Teman-teman, dalam penyampaian aku nggak akan bikin berat dan kaku ya, kita santai aja. Karena menurut aku, wawasan Nusantara ini bukan cuma teori, tapi sesuatu yang seharusnya kita hadapi. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng dengan santai tapi tetap bermakna. Sebenarnya, kenapa sih kita harus peduli sama wawasan Nusantara ini? Coba deh kalian pikirin baik-baik. Kita tinggal di negara yang bukan main-main luasnya, punya lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, berbagai macam daerah, dan budaya yang berbeda-beda. Tapi, kenapa bisa kita semua disebut satu bangsa? Nah, gimana sih caranya semua itu bisa tetap satu meskipun berbeda-beda? Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber utamanya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, cara kita melihat negara ini bukan cuma secara fisik, tapi juga secara ideologis dan kultural. Wawasan Nusantara juga menekankan bahwa kita adalah satu kesatuan baik secara ideologis, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan ekonomi. Kalian pasti bertanya-tanya, ngapain sih kita repot-repot mikirin ini? Jawabannya sederhana teman-teman, supaya bangsa kita gak gampang pecah. Wawasan Nusantara ini juga punya tujuan tertentu loh. Pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kedua, membangun rasa persatuan dan kesatuan nasional. Ketiga, mencegah konflik karena perbedaan. Keempat, menghormati keragaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan seimbang di seluruh wilayah Indonesia. Gak cuma tujuan aja teman-teman, wawasan Nusantara juga memiliki asas dan kedudukan. Asasnya adalah kepentingan nasional. Artinya, kita harus mengutamakan kebaikan bersama daripada kepentingan daerah ataupun kelompok tertentu. Sedangkan kedudukannya adalah sebagai wawasan nasional. Ini berarti wawasan Nusantara menjadi dasar dalam penyusunan semua kebijakan nasional baik pendidikan, ekonomi, pertahanan, maupun budaya. Kayaknya dari tadi aku cuma bahas materi aja ya. Supaya nggak cuma teoritis, yuk lihat beberapa contoh konkretnya. Contoh pertama, menghargai teman beda suku dan agama. Kita nggak boleh nih pilih-pilih teman cuma karena beda bahasa atau budaya. Kita harus terbuka dan saling menghargai. Contoh kedua, tidak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian di media sosial. Karena kita tahu sekali konflik muncul bisa berdampak besar di persatuan bangsa. Contoh ketiga, bangga dan mendukung produk lokal dari daerah manapun karena kita sadar semua daerah di Indonesia mempunyai keunikan dan potensi masing-masing. Yang terakhir, contoh keempat yaitu belajar budaya daerah lain. Misalnya, nonton film lokal, belajar tarian tradisional, ikut lomba-lomba kebudayaan. Itu semua bentuk cinta tanah air juga loh. Nah, kita ini kan bangsa Indonesia, jadi sangat amat penting bagi kita untuk menerapkan wawasan Nusantara ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, ada beberapa tantangan yang sering muncul, seperti ego kedaerahan, kurangnya rasa nasionalisme, pengaruh globalisasi dan budaya luar yang makin kuat, juga hoaks dan provokasi di media sosial. Tapi, justru karena tantangan besar ini, peran kita sebagai generasi muda makin penting di Indonesia ini. Jadi teman-teman, wawasan Nusantara itu bukan cuma pelajaran, tapi juga cara hidup. Kita hidup di negara yang luas dan beragam ini, dan satu-satunya cara agar Indonesia tetap utuh adalah kita semua harus punya cara pandang yang sama, bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, juga satu tujuan. Mulai dari hal kecil, kita bisa jadi bagian dari penjaga persatuan Indonesia. Itu dia teman-teman yang mau aku sharing ke kalian tentang wawasan Nusantara. Semoga setelah ini kita semua bisa makin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bukan hanya karena status, tapi karena pilihan kita. Sekian dari aku, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian dalam menonton video ini. Bye semuanya!